Dan setelah mengatakan itu, malaikat Israel pun langsung mendekat kepada Nabi Idris alaihissalam yang masih duduk dengan mata terpejam, sehingga aku dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah aku merasakan sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daus Jono. Kita sering mendengar tentang sejarah dunia, tetapi bagaimana dengan sejarah Islam? Sejarah Islam adalah kisah panjang tentang perkembangan agama dan peradaban yang menarik. Mari kita jelajahi masa lalu dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Islam bersama-sama. Dan pada video kali ini saya akan membahas sejarah Islam tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah anak dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam, di mana pada saat Nabi Idris alaihissalam dilahirkan, sisa umur Nabi Adam waktu itu kurang lebih 308 tahun. Beliau lahir di Babylon, Irak. Namun pada saat itu penduduk di sana mulai banyak yang melakukan dosa, sehingga beliau dan pengikutnya hijrah dan menetap di kota Mesir. Nabi Idris adalah orang yang sangat jujur dan dianugerahi banyak ilmu dan kecerdasan. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris diberikan hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam alaihissalam. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya yang mengutip keterangan dari Ibnu Ishaq dan sebagai penunjang dakwah kenabian. Nabi Idris alaihissalam dibekali dengan sejumlah keistimewaan, di mana kepada Nabi Idrislah Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 lembaran-lembaran ajaran Allah yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa mukjizat atau kelebihan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan pena. Nabi Idris juga diberikan macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga ilmu berhitung yang sekarang kita kenal dengan matematika. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sangat suka belajar. Hobinya gemar belajar dan selalu tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian, karena orang-orang sebelumnya hanya mengenakan pakaian dari kulit binatang sebagai penutup auratnya. Dan setelah beranjak dewasa, beliau hijrah dari Irak ke Mesir dan beliau mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal sangat peduli dengan pembangunan, sampai disebutkan bahwa beliau membangun 188 kota. Dan selain itu juga Nabi Idris disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Selain itu ada juga kisah menarik tentang bagaimana kisah persahabatan antara Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israel. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam sedang duduk di suatu tempat yang tidak banyak dihuni oleh manusia sambil memejamkan mata, di mana dalam ketenangannya bibir Nabi Idris alaihissalam terus bergerak dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pada saat itu malaikat Israel datang dan mengucapkan salam. Salam wahai Nabi Allah, saya malaikat Israel. Lalu Nabi Idris pun membalas salam malaikat Israel dan langsung bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, engkau datang ke sini untuk mencabut nyawaku atau ingin bersiarah? Kemudian malaikat Israel menjawab, aku datang untuk bersiarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengatakan itu, malaikat Israel pun langsung mendekat kepada Nabi Idris alaihissalam yang masih duduk dengan mata terpejam, di mana mulut Nabi Idris alaihissalam terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti itulah yang dilakukan para nabi jika dalam keadaan tenang, di mana mulut dan hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beberapa saat, mata Nabi Idris pun terbuka dan melihat malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris merubah posisi duduknya, dan setelah itu beliau langsung
langsung mengajak malaikat Israel untuk mengelilingi kediamannya dan menyampaikan keperluan beliau kepada malaikat Israel. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu. Apakah engkau bersedia membantuku?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Kepentingan apa itu?" Nabi Idris kembali berkata, "Kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkanku kembali sehingga aku dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah aku merasakan sakaratul maut." Dan setelah mendengar permintaan Nabi Idris alaihissalam, malaikat Israel kaget dan dengan berat hati menolak permintaan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel berkata, "Permintaanmu tidak dapat saya penuhi, karena sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala." Dan tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Israel agar mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dan kemudian malaikat Israel pun langsung mencabut nyawa Nabi Idris. Dan setelah Nabi Idris alaihissalam tidak bernyawa, malaikat Israel menangis atas kematian beliau dan dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan malaikat Israel dan Nabi Idris pun hidup kembali dan mereka berdua kembali berdialog. Malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana rasanya sakaratul maut?" Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu umpamanya binatang yang hidup kemudian dilapa kulitnya dengan hidup-hidup. Begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih dari 1000 kali rasa sakitnya," kata Nabi Idris alaihissalam. Dan setelah malaikat Israel mendengar perkataan Nabi Idris alaihissalam, beliau menegaskan, padahal sesungguhnya malaikat Israel sudah mencabut nyawa Nabi Idris dengan lemah lembut, tidak seperti makhluk lainnya yang memang merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat karena mencabut nyawanya secara halus dan berhati-hati. Di mana dari pengalaman sakaratul maut ini akhirnya membuat Nabi Idris alaihissalam menangis karena beliau tidak tega jika umatnya harus merasakan kesakitan yang sudah dialaminya. Dan karena pengalamannya tersebut, Nabi Idris alaihissalam semakin giat untuk berdakwah dan mengajak kaumnya untuk berbuat kebaikan dan melakukan kebenaran. Selain itu ada juga kisah ketika Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris alaihissalam lagi-lagi mengajukan permintaan yang unik dan berkata kepada malaikat Israel, "Bisakah engkau membawa saya untuk melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" Kemudian malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, permintaanmu ini sungguh unik. Kenapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka." Dan Nabi Idris menjawab, "Saya sangat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka pun pergi untuk melihat neraka terlebih dahulu, di mana saat dekat dengan neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Dia menyeret, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Dan itulah yang membuat Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding dengan pemandangan neraka. Api yang berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dan setelah itu Nabi Idris alaihissalam meninggalkan neraka dengan tubuh yang sangat lemas. Dan selanjutnya malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun sama. Nabi Idris pingsan saat melihat surga. Tapi ini bukan karena takut, melainkan karena Nabi Idris alaihissalam takjub dengan pesona dan semua keindahan yang ada di surga. Sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir-pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Dan di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar. Kemudian Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel berkeliling mengelilingi surga. Dan setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk kembali ke bumi. Namun pada saat itu Nabi Idris alaihissalam tidak ingin pulang dan ingin tetap berada di surga. Kemudian malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, kau boleh tinggal di sini setelah hari kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kau bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya." Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti."
Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah kisah singkat tentang Nabi Idris alaihissalam. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan komen di kolom komentar di bawah, karena saya akan sangat senang mendengar pendapat Anda. Share video ini kepada teman-teman kalian dan keluarga-keluarga kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifnya untuk mendapatkan video Islami terbaru dari channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya Jono pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.